Hai guys, kembali lagi di channel Wonder Sally. Nah, di video sebelumnya saya mention tentang update pervisaan di Australia. Nah, sekarang di video ini kita akan bahas tentang update terbaru, yaitu GSR atau Genuine Student Requirement, yang sebelumnya disebut dengan GTE atau Genuine Temporary Entrance. Per 23 Maret 2024, untuk para student visa application itu harus mengisi GSR atau Genuine Student Requirements Form di student visa online application. Jadi ada 4 poin yang harus dipenuhi untuk meet genuine student requirement tersebut, yaitu yang pertama adalah details your current circumstances in your country. Itu termasuk family ties ke Indonesia atau ekonomi, kemudian employment dan community. Artinya kalian harus menunjukkan bahwa kalian ada ikatan di Indonesia untuk balik ke Indonesia setelah kalian menyelesaikan course di Australia. Misal kalian ada keluarga, atau kalian ada kerjaan, atau ada community. Misalkan kalian adalah anggota suatu organisasi, tapi harus ada buktinya ya. Oke, poin yang kedua untuk memenuhi genuine student requirement adalah kalian harus menjelaskan dengan detail kenapa kalian memilih universitas atau college yang kalian pilih di Australia, kenapa di kota tersebut, kenapa course tersebut, kenapa nggak di Indonesia. Jadi kalian harus menjelaskan dengan detail. Kemudian pengetahuan kalian tentang provider tersebut apa, terus kalian apakah sudah tahu bagaimana keadaan kalian nantinya saat kalian udah di Australia pas sudah mulai sekolah. Poin yang keempat, kalian harus bisa menjelaskan apa sih sebenarnya tujuan kalian setelah menyelesaikan course yang kalian pilih di Australia. Maksudnya benefit apa yang akan kalian dapatkan di jangka panjangnya nanti. Kemudian poin keempat adalah immigration history. Jadi kalian udah pernah ke Australia atau ke negara lain belum? Terus pakai visa apa? Terus pernah overstay atau enggak? Kayak gitu-gitu. Pernah breach visa condition atau enggak? Kalian harus sebutin juga di situ. Nah, selain penjelasan yang details untuk memenuhi genuine student requirement, kalian harus juga menyediakan bukti-bukti dari penjelasan-penjelasan tersebut ya. Nah, perubahan lain untuk memenuhi persyaratan student visa adalah IELTS score atau skor IELTS. Tadinya minimal skor IELTS untuk memasuki vet course itu adalah 5,5. Sekarang naik jadi 6,0. Nah, misalkan bahasa Inggris kalian lebih rendah dari 6,0, kalian bisa paket belajar ELICOS di Australia. Tapi agar bisa apply student visa dengan ELICOS, minimal skor IELTS kalian adalah 5,0, tadinya 4,5. Kemudian update yang ketiga adalah financial evidence atau bukti keuangan. Nah, tadinya jadi ada, contek dulu. 1, 2, 3, 4. Ada 4 poin yang harus dihitung dalam menghitung bukti keuangan yang bisa ditunjukkan ke pemerintah Australia saat apply student visa. Yang pertama adalah biaya hidup. Tahun lalu dihitungnya biaya hidup 1 tahun untuk seorang student hidup di Australia adalah 27.000, tapi sekarang udah naik jadi 30.000, 29.000 berapa gitu. Jadi bulatnya 30.000. Kemudian poin yang kedua yang dihitung adalah biaya kuliah 1 tahun pertama. Jadi ini pasti beda-beda ya, tergantung tempat kuliahnya, tergantung course-nya juga. Misal kalian mau ambil commercial cookery di akademia, biaya per tahunnya adalah 12.800, jadi harus dihitung 12.800. Misalnya ngambil childcare, itu biaya per tahunnya 10.000, jadi harus dihitungnya 10.000 per tahun. Kemudian poin yang ketiga adalah OSHC atau Health Insurance untuk International Student. Biasanya untuk 2 tahun itu sekitar 1.500.
Dan yang keempat adalah tiket bolak-balik ke Indonesia dihitungnya 2.000. Jadi satu one way itu dihitungnya 1.000. Jadi kalau dihitung totalnya biaya hidup 30.000. Terus OSHC 1.500. Kemudian tiket bolak-balik 2.000 dan biaya sekolah kita hitungnya 12.800. Jadi totalnya sekitar 46.300. Oke, jadi itu dia tadi 3 update dari requirement yang kalian harus penuhi untuk apply student visa. Semoga video ini berguna bagi kalian. Dan kalau ada pertanyaan bisa DM ke Instagram Wonder Sally, and see you on the next video. Dah.